wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bi'an kita. Yang pertama yaitu kita harus mengetahui waktunya dahulu. Orang yang mengerjakan tahajud syaratnya dahulu harus mengetahui waktu pengerjaan tahajud. Semua orang mungkin sudah mengetahui bahwa waktu tahajud dikerjakan pada 1/3 malam terbanyak apabila kamu terjaga. Waktu ada 3 bagian lagi. Yang pertama awal waktu, kemudian abdal waktu, kemudian akhir waktu. Untuk waktunya terbaik mengerjakan waktu tahajud itu di 1/3 malam, bukan ada boleh jam 12 boleh, tapi terbaik kerjakanlah di 1/3 malam, setidaknya jam 3 atau setengah 4. Itu paling bagus mengerjakan waktu-waktu untuk penyerahan diri. Kemudian sebelum mengerjakan sholat sunat tahajud, yang pertama-tama kita harus mengenal yang namanya iftitah. Apa yang disebut dengan iftitah? Iftitah adalah sholat sunat yang ringan sebelum kita mengerjakan sholat sunat tahajud. Disebut sholat sunat ringan. Jadi kita kerjakan dulu. Bagaimana caranya disebut ringan ini? Karena setelah takbiratul ihram, Fatihah langsung takbir. Setelah takbiratul ihram, nanti kita jelaskan apa bacaannya, atau habis iftitah itu apa yang dibaca. Sehabis iftitah, kalau kebiasaan ada yang membaca di sholat-sholat lain itu, misalnya wajah tuh, ya, kemudian Allahu Akbar kabira dan lain-lain, dua iftitahnya banyak. Tapi di dalam tahajud ini kita mengambil kepada bacaan Subhanazil mulki wal malakut wal jabarut wal kibriyai wal uzamah. Jadi itu setelah takbiratul ihram, kemudian Fatihah. Habis Fatihah langsung rukuk tanpa surah pun. Kalau pakai surah nanti tidak disebut iftitah, berat namanya. Tapi kalau mau membaca surat dipersilahkan, karena tidak ada ketentuan atau pengkhususan. Kemudian setelah selesai dikerjakan 2 rakaat, barulah kita melanjutkan dengan sholat sunat tahajud. Nah, sebelum kita membedah dengan ilmu huruf, lebih baik kita pahamkan dahulu apa yang disebut dengan tahajud. Tahajud berasal dari kata tahajjud atau hajata. Asal katanya hajata, artinya penyerahan. Apa yang diserahkan? Mau kita munculkan pertanyaan di sini. Kalau tahajud asal katanya hajata, ada hajat. Jadi hajat itu orang mengartikan dengan keinginan, ada lagi. Barang siapa yang berhajat lalu diartikan dengan keinginan. Di sini penyerahan, hajata dengan arti penyerahan. Kemudian ada lagi yang mengartikan dari kata asalnya tadi, maka disebutlah tahajud yang memiliki arti sholat sunat pertemuan dengan Allah. Ada lagi yang mengartikan seperti itu. Maka sholat pun itu sudah diartikan dengan pertemuan. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Artinya sholatnya itu sudah diartikan pertemuan. Untuk apa pertemuan? Untuk penyerahan, menyerahkan diri. Jadi sholat artinya pertemuan, hajata artinya penyerahan. Apa yang diserahkan? Menyerahkan diri. Diri yang sebenarnya diri. Kemudian di sini
Kalau orang yang mengerjakan sholat sunat tahajud, ada yang berpaham adalah menginginkan sesuatu yang berat. Ada yang berpaham, artinya ada keinginan yang besar yang sulit dicapai, lalu ia mengerjakan tahajud, lalu meminta di dalam tahajud. Sedangkan meminta ini kita meletakkannya adalah pada sholat intizar. Sudah kita bahas pada minggu kemarin. Maka malam hari ini akan kita cocokkan lagi, pantaskah kita meminta di dalam sholat sunat tahajud. Kita akan bedah kata-kata tahajud ini dengan ilmu huruf yang berasal daripada 3 huruf yang sama, ha, za, ta. Itu ada huruf kho, ada huruf jim, dan ta marbutah. Jadi kita buka rumus dulu, apa yang dimaksud dengan hazata atau ha itu ha puang, ha apa namanya orangnya betul, ha yang terletak pada sumsum atau tulang belakang hurufnya itu. Artinya apa? Yang menyandang, yang sudah menerima penyerahan, yang sudah diberikan amanah, yang sudah menerima mandat, itu huruf ha di sini. Jadi bukan hak yang bisa dikatakan di sini adalah hak yang dikatakan hayat atau hayun, tapi ini yang menerima mandat. Ini letaknya kalau pada batang tubuh adalah pada sumsum tulang belakang. Nah, kemudian ada huruf jim. Jim sudah seringkali kita jelaskan. Kemudian ada huruf ta marbutah, sudah sering kita jelaskan. Maka pada malam hari ini pertama-tama kita membahas huruf H yang terletak pada sumsum tulang belakang, karena asal katanya hazata. Coba kita tulis dengan huruf tahajud. Asal katanya hazata. Hazata. Jadi kita pecah hurufnya. H sama dengan H. Kemudian ada huruf jim. Kemudian ada huruf H ta marbutah. Nah, ini sama dengan yang ini, tapi ini bertitik 2. Jadi titik 2 ya. Nah, kita artikan satu persatu. Jadi ini khalifah itu berarti apa? Orang yang sudah menerima mandat atau kekuasaan. Aku ingin menjadikan khalifah di muka bumi ini. Berarti orang ini akan diberi amanah, diberi mandat atau diberi kekuasaan. Jadi ini artinya mandat. Penyandangnya, orangnya. Kemudian huruf jim dengan arti seperti biasa seringkali kita sudah jelaskan. Nah, sama, tapi ini bertitik 2. Maka ini menjelaskan adalah orang ini berasal daripada roh yang sudah disucikan. Artinya si penerima mandat itu orang atau seseorang yang sudah disucikan. Maka tak marbutah ini menjelaskan ke sini lagi. Tak marbutah ini menjelaskan kepada huruf yang awal. Ini tak marbutah kita artikan roh yang disucikan. Nah, roh yang disucikan. Sekarang kita jelaskan satu persatu.
Tahajud berasal daripada 3 huruf hajatan. Huruf H yang pertama adalah menjelaskan bahwasanya sesuatu atau barangnya itu sudah menerima, menyetujui satu surat tugas. Kalau kita ilustrasikan yang bahasa kita huruf H ini artinya seseorang yang sudah menerima mandat surat tugas. Apa tugasnya? Maka seseorang yang menerima tugas ini disebut dengan khalifah. Disebut dengan khalifah. Ini orangnya. Nah, ini orangnya. Ini orangnya. Orang yang mengerjakan sholat tahajud berarti orang yang melakukan penyerahan. Sholat artinya pertemuan, tahajud artinya yang berasal daripada hajata adalah penyerahan apa yang diserahkan. 3 huruf yang diserahkan. Yang pertama, ia kembali menyerahkan tugasnya, mandatnya. Mandatnya begitu ia dilahirkan ke alam dunia, ia sudah membawa tugas atau membawa surat perintah. Ini kita ilustrasikan. Surat perintah, apa isinya surat perintah? Di dalam surat perintahnya itu, nih, lanjutlah kepada huruf jim, ada wanti-wanti, ada lampu kuning, ada peringatan. Bahwasanya begitu ia dilahirkan ke muka bumi ini, ia harus mengingat kembali kepada yang 2 huruf ini. Nah, yang 2 huruf. Yang pertama, huruf H itu harus mengingat kepada huruf jim. Nah, kalau ini kita gambarkan, yang pertama mengingat kepada huruf jim. Ingat kepada huruf jim. Di dalam huruf jim ini ada yang disebut dengan huruf H, ada yang disebut dengan huruf mim. Itu. Ada yang disebut huruf H, ada yang disebut huruf jim. H di sini harus mengingat asal usulnya. Begitu huruf H, ini orangnya lah, ini orangnya. Nah, pelaksananya, ini khalifahnya. Ini tugas dijahirkan. Ketika ia dijahirkan, wanti-wantinya apa? Yaitu pada huruf jim. Jim ini sempurna. Kita supaya lebih memperjelas. Huruf jim sempurna. Bagaimana caranya? Yaitu nih adalah huruf hayat. Ini artinya hayat. Ini mim artinya jiwa. Nah, ketika kita sudah dilahirkan ke bumi ini disebut dengan khalifah. Jahir, ada orangnya. Wanti-wantinya apa? Peringatannya apa? Yang pertama huruf jim. Ada huruf H yaitu hayat. Bagaimana kita merasakan kehidupan. Kemudian kita setelah merasakan kehidupan, maka kitalah yang hidup. Anggapan kita. Sekarang kita adalah merasa hidup. Kamu sudah tahu ini sudah pasti maka artinya apakah kehidupan kita ini kita yang hidup atau kita ini hanya tanda-tanda adanya kehidupan? Hidupnya kita ini apakah hidup atau hanya tanda-tanda adanya kehidupan? Apabila kita ada keakuan bahwa roh yang hayat ini adalah hidup, maka kita sudah melakukan pelanggaran. Siapa yang melakukan pelanggaran? Nih, kalau
hayata dengan penyerahan. Apa yang kita serahkan adalah menyerahkan kehidupan, hayat. Kepada menyerahkan hayat kepada hayun. Yang berikutnya yaitu hayun. Serahkanlah kepada hayun. Tidak ada keakuan dalam diri kita bahwa yang menghidupkan batang tubuh kita ini disebut dengan hayat. Hayat itu adalah tanda adanya kehidupan, daripada menunjukkan bahwa kalau ada hayat berarti ada hayun. Begitu ini muncul hayat, ini berarti ada yang hidup. Siapa yang hidup adalah hayun. Nah, orang tahajud ini bila masih belum bisa meleburkan, mengembalikan, menyerahkan nih, serahkan semuanya. Serahkan siapa sesungguhnya yang hidup. Adakah keakuan aku yang hidup? Bukan. Siapa yang menghidupkan hayat? Berarti masih terdidik. Kita kadang tahu melihat hayun. Kemudian ada lagi huruf mim. Mim dengan arti jiwa. Mana yang disebut jiwa? Kalau pada batang tubuh manusia ini seringkali disebut dengan otak. Seringkali disebut dengan otak. Makanya kalau orang guring itu, apabila nih di dalam otak ini ada takkilun, ada tatafakarun, ada akal fikir, hayat masuk, hayat kan masuk ke dalam otak, disebutlah jiwa. Hayun masuk ke dalam hayat, masuk ke dalam otak. Begitu hayat ini masuk ke dalam otak, muncul yang disebut dengan akal dan fikir masuknya. Kemudian hayat tadi yang masuk ke dalam otak, ia berproses di dalam otak ini. Kalau orang gurih, maka hayat inilah yang disebut dengan roh yang keluar, atau orang gurih itu roh yang disebut dengan dalam genggamanku. Maka orang yang bermimpi ini, apabila akal dan pikirnya ini mengiringi kepada hayat, disinilah kadang-kadang begitu inya bangun guring, semua yang terjadi di dalam mimpi itu masih ingat, masih tahu membaca. Tapi ada mimpi itu begitu sudah bangun guring kita mimpi, tapi kada sadar mimpi apalah aku, tapi ada bermimpi. Berarti saat mimpi itu hayat yang masuk ke dalam otak tadi ini ada umpat juga keluar, bertahan di otak. Jadi suatu gelembung yang masuk ke dalam otak hayat ini, ia berproses di sini. Pas orang guringnya keluar. Orang mengatakan adalah pada jiwanya ya kan, jiwanya yang keluar. Artinya jiwa orang guring itu dalam genggamanku, karena rumusnya ini sudah satu. Nah, satu ini yang keluar. Yang disebut akal pikir itu karena hayat masuk dalam otak ini sudah berproses ini menjadi satu apa semua. Otak ini hidup karena adanya hayat. Setelah otak ini hidup, memunculkan akal dan pikir. Itu dulu proses. Nah, orang tahan itu bersih, ini semuanya bersih. Jadi satu, disebutlah praktisnya adalah jiwa, akal, pikir apa semuanya disebutlah dengan jiwa. Sebut jiwa. Orang yang jiwanya tenang karena ketika ia bermimpi baik buruk maupun mimpi yang baik, ia tetap tenang. Tapi ada orang mimpi yang ada mau tenang baik, tapi mimpi buruk baik, ada juga yang ada mau tenang. Atau mimpi kehidupan di salah satu kota, kemudian ia diberikan kekayaan dalam mimpinya itu, pas tak bangun kecewa langsung, kada sesuai dengan mimpi. Itu akhirnya membuat inya kada tenang. Bisa sesuatu mimpi yang baik bisa kada membawa ketenangan, atau mimpi yang buruk hanya terpengaruh mimpi. Ini proses otak. Nah, inilah
adanya hajatan atau disebut dengan penyerahan. Nah, begitu tadi yang disebut huruf H ini daripada kesemuanya ini terangkum di sini semua, apapun yang tumbuh-tumbuh di sini ini yang merangkum semuanya itu merangkum di situ. Kemudian apa lagi yang diserahkan? Yaitu tak marbutah, 2 huruf yang diserahkan. Karena 2 huruf ini dipakai oleh ini pemakainya, ini pemakai. Yang di sini ada huruf kan. Ini H biasa. Nah, boleh pulang ke sini. Tak marbutahnya ini artinya taubat. Nah, ini maksudnya apa? Apakah sama dengan di sini? Di sini sudah bentuknya sama. Bentuknya sudah berubah daripada 2 kali. Nah, di anunya diulahnya, duetnya kita kembalikan dasar. Bahwa huruf H yang ini berasal daripada ta marbutah. Awalnya apa? Huruf ta dulu. Nih, orang yang mengerjakan tahajud itu ia bertadabbur, ia mengembalikan apa yang dikembalikan, karena ini sudah menjadi khalifahnya, sudah menjadi orangnya, lingkungan ini sudah jahir. Inilah yang memberikan, yang menyandangnya nih, yang disebut mandat tadi, ini orangnya nih, barangnya yang menjadikan ke sini sehingga ini haknya berubah. Ia menjelaskan bahwa engkau berasal daripada roh yang pada saat dihembuskan engkau pernah melakukan keakuan atau kesalahan. Man anta, man ana. Setelah engkau bertaubat, barulah engkau diserahi mandat, diserahi kekuasaan. Apa yang diserahi? Yaitu engkau diberikan batang tubuh. Di dalam batang tubuh itu mengalir. Apa yang disebut dengan mengalir? Makanya ini pada tulang belakang. Ingatlah, kalau orang mati, ya kan, ada satu tulang atau satu sumsum yang kadang mau hancur. Inilah tempat. Ini kan letaknya pada tulang belakang. Disinilah tempatnya, ya kan, untuk penyebab. Ini yang menyandangnya. Nah, menyandang masuk ke sini. Semua apapun yang 114 surah, inilah amanahnya, mandatnya, semuanya terjadi di sini. Ini terjadi pada alam bala syahidna sabarataan. Coba kalau kita bicarakan alam bala syahidna itu, apakah hanya terjadi pada orang yang beragama Islam? Kan alam bala syahidna ini, kalau ini ada Islam, kira-kira bala syahidna juga dalam tahun mustahil kan ya? Berarti adalah Islam keturunan di muka bumi ini. Kada ada Islam keturunan, karena asalnya Islam sabarataan. Justru yang ada itu kafir keturunan, kada mau Islam keturunan. Karena yang membuat kafir itu adalah setelah dia jahir, bisa dari orang tuanya, lingkungan, dan apa yang jahir di muka bumi. Karena konteksnya ketika aku mengutus malaikat dan menyempurnakan ciptaanku, kemudian wa nafathu fihi, aku hembuskan rohku,
alastu birabbikum bala syahid. Itu terjadi kasaberetaan insan manusia adalah agama. Tidak ada disebut dengan agama. Berarti seluruh makhluk di muka bumi ini asalnya tadi di alam rahim ia bersaksi saberetaan bala syahidna saberetaan kada mau ada. Kada kawat ini disebut Islam keturunan, yang ada kafir keturunan. Kenapa? Karena asalnya adalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Kita sedikit supaya bisa memahami ini. Asal usul orang tahajud itu, asal usul hajatnya apa yang diserahkan adalah awal-awal agama ad-din. Ya, ad-din. Ada 3 huruf. Kemudian ada yang disebut dengan Islam. Ya. Inna dina indallahil Islam. Islam asal katanya aslaman. Artinya berserah diri. Artinya berserah diri. Kita bedah. Adil. Awal-awal agama itu apa geram? Oh, kita pecah dulu. Ada huruf alif. Aku. Dan adalah yang menerima balasan. Penerima balasan. Non cahaya asal. Nah, apa agama? Agama itu apa? Yang pertama, semua dari Tuhan yang berada, yang diciptakan daripada biasnya cahaya yang asal Muhammad adalah ini huruf dan berasal daripada perbuatanku. Alif itu kan lambangnya adanya yang memperbuat. Artinya ini huruf alif ini merujuk kepada zat yang menciptakan. Adanya kita berarti diciptakan. Siapa yang menciptakan? Yaitu zat. Berarti adanya kita karena diciptakan, berarti hasil af'alnya siapa? Maka af'alnya zat itu adalah dilambangkan dengan huruf alif. Maka huruf alif merujuk kepada zat yang menciptakan. Huruf alif. Nah, alif menekankan bahwa semua yang di bawah nur adalah nih hasil af'al, hasil perbuatan. Semuanya berasal daripada cahaya yang asal. Aku maulah huruf dal ini hasil perbuatan yang berasal daripada cahaya yang asal. Berarti agama siapa? Yang diciptakan semuanya itu adalah disebut agama. Nang jahir ini agama sebenarnya. Nang jahir. Maka ada yang menyebut agama dengan aturan. Boleh disebut dengan aturan apa? Karena begitu Nur Muhammad ke bawah ini semuanya adalah yang diciptakan menerima balasan. Maka ada aturan menciptakan yang menerima balasan. Dari mana aturannya? Ada qada dan qadar. Bukankah di bawah Nur Muhammad ini ada yang disebut dengan pena mencatat semua yang terjadi dan yang belum terjadi hingga hari kiamat? Inilah agama seringkali orang mengartikan dengan kata-kata aturan. Boleh diartikan dengan aturan. Artinya sudah di adanya diri kita nih membawa aturan. Apa aturannya? Yaitu menerima balasan. Ia berbuat baik dibalas kebaikan, ia berbuat buruk dibalas keburukan. Itu maknanya disebut dengan aturan. Nah, begitu jahir, maka tidak ada agama. Awal-awal kita ilustrasikan, kita ubah. Kalau inna din na indallahil Islam, kita ilustrasikan dengan bahasa lain. Awal-awal aku menciptakan, awal-awal aku hendak berbuat, aku memperbuat, awal-awal adalah Islam.
aslama adalah, kita ubah kata-kata Islam. Karena orang artikan inna dina indallahil Islam, seakan-akan awal-awal agama itu adalah Islam, diartikan yang itu boleh. Tapi kita kembalikan ke makna asal. Inna din siapa? Nih, awal-awal aturan, awal-awal aku ya Tuhan maulah aturan itu. Nih, siapa aturan itu? Yang lahir. Kalau bahasa lain lagi, sebab musabab aku mengadakan yang akulah, yang aku cipta itu adalah ingat kembali atau gulik lawan aku, bahasanya kembali dengan aku. Yang kita bahasakan disebut dengan berserah diri. Awal-awal penciptaan, awal-awal yang dicipta, semua yang dicipta itu sifatnya adalah Islam. Awal semua yang dicipta adalah disebut dengan berserah diri. Berarti kata-kata berserah diri adalah sama dengan mandat. Inilah hazat. Ini yang disebut dengan huruf H, inilah yang disebut dengan hazat, berserah diri. Dapat kita kepada huruf ini. Kalau kita mengartikan dengan arti yang sesungguhnya pada alam bala syahidna, alam musyahadah, artinya karena ya alam bersaksi waktu di alam rahim itu, maka di sini berserah dirinya itu kita rincikan lagi nih ke sini, berserah dirinya itu maksudnya apa yang kita serahkan? Nih yang diserahkan ada beberapa huruf. Ini kita jelaskan. Jadi kita pahamkan dulu agama itu apa, Islam apa. Setelah ini dapat, lebih mudah kita mengerjakan yang diberi judul sholat tahajud. Contoh, kalau ini tadi bahasanya inna dina indallahil Islam, maka sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah agama Islam. Jelas. Sesungguhnya berarti adalah nangkada Islam sebenarnya berarti di muka bumi ini orangnya maulah Islam keturunan, karena mau Islam keturunan asalnya Islam sudah kan dari Islam keturunan. Tapi begitu ini menjadi khalifah, anggap aja jadi khalifah, turun ke muka bumi, turun ke muka bumi, asalnya Islam kemudian menjadi kafir. Yang lebih pantas itu disebut adalah kafir keturunan, bukan Islam keturunan. Kenapa? Ini asalnya Islam, asal bukan kita ini Islam bukan dari kuitan kita, asal kita memang sudah Islam, asal awal-awal Islam. Tapi begitu lahir ke muka bumi, kenapa bisa menjadi kafir? Apa gara kata-kata kafir ada huruf, ada kufur, ya, kafir. Kaf artinya cukup, fa proses, ra pengampunan. Kafir adalah orang yang mengatakan bahwa ia diciptakan bukan dari diri yang esa, bukan berasal daripada yang pahit, bukan berasal daripada yang ahad. Karena cukupnya maknanya kan tidak beranak dan tidak diperanakan, tak kunci sudah, kemudian ia luput dari pengampunan Allah. Jelas kalau orang yang menyekutukan Allah, maka huruf kaf ini maknanya tidak beranak dan tidak diperanakan, cukup bagi ahad. Lebih daripada itu berarti dia sudah menyekutukan, maka ada fa dan ra ini orang yang luput, orang yang tidak mendapatkan proses kepada pengampunan, orang yang tidak menuju kepada pengampunan. Diartikan dengan bahasa lain atau dengan bahasa terjemah, kafir adalah orang yang kada bertuhan, sama itu. Kada percaya adanya Tuhan. Boleh jadi macam-macam terjemah bahasa orang mengartikan kafir. Intinya kafir adalah
orang yang luput daripada pengampunannya. Kalau yang luput dari pengampunannya, apa yang terjadi? Kalau luput dari pengampunannya, berarti ia tidak diletakkan di surga. Ya. Orang yang luput dari pengampunannya ini letaknya adalah kepada neraka. Huruf aja. Nar. Nih kata-kata nar. Marutin pulang ke sini. Huruf nar ia tidak diletakkan kepada surga, tapi ia diletakkan kepada nar. Ia kadang kembali kepada cahaya yang asal kada kulit. Nar ini adalah ketika ia kada kulit, maka adalah diartikan dengan siksa, padahal ini pengampunan. Begitu disanding dengan huruf nun, maka diartikan dengan neraka adalah pembakaran, lalunya dibakar. Jadi kafir itu orang yang luput daripada pengampunan Allah. Nah, kalau letaknya bukan surga. Boleh terjemah itu banyak artinya. Tapi kajian kita di sini adalah kepada makna huruf. Adapun untuk terjemah itu melalui ilmu nahwu syaraf, kemudian diproses, lalu memiliki banyak arti dalam Al-Quran. Itu apa arti neraka? Nah, banyak memiliki. Jadi apapun artinya yang sudah terjemah tidak akan menyimpang. Artinya boleh berbeda tapi tidak merubah makna. Silakan. Nah, bila sudah kita memahami ini semuanya, barulah kata-kata hajata, penyerahan. Adakah di dalam tahajud ini ruang meminta? Tidak disebutkan ada ruang meminta. Karena tahajud, karena hajata ini di sini huruf ta. Nah, kalau disambungkan huruf ta, tahajud. Aslah bisa. Aslah. Nah, jadi tahajud ini artinya huruf ta. Makanya kita jelaskan tadi, tahajud dibuang orang taknya, asal katanya hajata. Ketika dibuang huruf taknya di mana? Kita mendapatkan huruf tak di antara yang 3 huruf ini. Bingung pasti. Ya, kalau dihapus tahajud asal katanya daripada hajata, kalau dihapus buanglah huruf taknya di sini. Nah, ada lagi huruf taknya. Adanya 3 huruf. Memulihkan huruf taknya dari mana caranya? Dari mana caranya? Makanya kita pecah. Ini adalah pada nih muncul taknya di situ. Karena apa dari tahajud dari huruf H ini menjadi huruf ini. Ini nih makanya ini berkulit karena bahasa Banjar kumpulan dari huruf-huruf inilah. Ini kalau orang orang Qari H apa disebut nih? Mas Arya? H apa nih? Oh benar apa? H besar. Makanya kenapa bila disebut H besar berarti ada H halus lah. Ada H, ada H, ada. Nah, H aja lah. H lawan H apa artinya? Merubah nggak kaki? Pasti berubah. H adalah pada napasnya. Bila nyawa H, napasnya sudah jahir. H kan dubul sudah jahir. Bila nyawa H, antara nyawa dan batang tubuh itu sudah ada, menjadi H besar. Jadi tapi kalau di dalam kaidah Al-Quran atau ilmu baca sebenarnya juga ada huruf kecil, huruf besar, cuma penyebutannya aja ha. Jadi penyebutannya aja, tapi ada juga kan orang yang saking hendak memfasihkan kandal seberetaan ya sahabat seberetaan hendak memfasihkan, ada juga ada mengenali. Nah, kembali kita sini karena kita sudah pahami apa itu ad-din, apa itu Islam. Kita kembali kepada pokok bahasan tahajud tadi. Asal katanya hajata, kemudian kita pecah karena ini artinya adalah penyerahan. Kita tulis penyerahan. Bila ini penyerahan, munculkan artinya setiap judul, setiap masalah apapun
harus kita memunculkan pertanyaan daripada judul yang akan kita lakukan. Seperti minggu kemarin, sholat intijar. Apa arti intijar? Kita munculkan pertanyaan. Sekarang malam hari ini tahajud. Asal katanya hajata artinya penyerahan. Munculkan pertanyaan, apa yang diserahkan? Bila ini akan terdapat tidak mengetahui apa yang diserahkan, maka tidak disebut tahajud. Karena tahajud penyerahan. Sekarang kalau kita nih makan, ya kan? Makan tuh tujuannya apa? Tahajud kan tujuannya penyerahan. Makan tujuannya adalah kenyang. Tujuan untuk apa? Makan. Maka kata-kata makan pasti akan membuat suatu dasar. Kata-kata makan tadi tujuannya yang disebut makan itu apa? Maka di dalam makan itu ada yang disebut menyuap, ada yang disebut mengunyah, ada yang disebut menelan. Setelah semuanya dilakukan, itulah disebut dengan kenyang. Ya, maka makan tujuannya adalah untuk menemukan kenyang. Nah sama, orang yang melakukan tahajud, hajata, penyerahan apa yang diserahkan. Yang pertama yang diserahkan itu adalah pada huruf jim. Kita artikan huruf jim. Walaupun di dalam huruf jim ada huruf ha dan ada huruf mim. Ini belum bertitik. Bagaimana kita bisa menyerahkan huruf jim sementara tidak mengenal huruf ha dan huruf mim? Kata kawannya, menyerahkan huruf jim itu dasarnya. Dasar menyerahkan huruf jim ini, menyempurnakan huruf jim ini, harus mengetahui dulu bahan huruf jimnya ini. Amoninya kita mengatakan pisang goreng itu harus mengenal dulu apa barangnya, apa bahannya. Oh ternyata ada pisang dan ada tepung, ada minyak, bahan apa semuanya, proses membuatnya. Nah sekarang orang tahajud itu yang Allahu Akbar sampai salam, ini orangnya nih khalifah huruf ha nih, ini orangnya. Ini misalnya menggawi tahajud, tugasnya ini kan ini sudah disebut orang yang menerima mandat menyerahkan huruf jim. Nah takutnya anggap aja ini kita ilustrasikan. Allahu Akbar menggawi tahajud, ujar Tuhan, sini mana huruf jimnya? Anggap aja kita bertemu Tuhan. Karena sholat adalah bertemu dengan Allah, bertemu dengan Tuhan. Hajat adalah penyerahan, bertemu Tuhan untuk menyerahkan. Apa yang diserahkan adalah huruf jim. Lalu kita ilustrasikan supaya udah memahami orang tahajud. Allahu Akbar. Nah ya Tuhan, mana huruf jimnya mana? Kan ikan kusam kami huruf jim. Ini bahasa kita lah. Yang ini bahasa Qurannya, ini bahasa kita mengilustrasikan bahasa huruf jim. Huruf jim maknanya adalah sempurna, ditagihlah huruf jim. Ya Tuhan, selama ikam kusamui huruf jim ini, sini huruf jimnya, kulihat dulu cacat kan? Misalnya kan, kayak ikam cara mengamalkannya huruf jim. Nah, belajar kita menyerahkan huruf jim. Yang pertama, sadari dulu bahwa huruf jim berasal daripada hayat. Hayat jangan diakui bahwa hayatlah yang menghidupkan batang tubuh kita. Ternyata adanya batang tubuhku, aku bisa mendengar, melihat dan bergerak dan berkelakuan apapun. Ternyata aku ini disebut hayat hanya tanda adanya kehidupan. Oh siapa yang hidup? Yaitu pada hayat. Oh boleh akan turun. Nah jadi kita bikin syarat Tuhan waktu tahajud tuh, ya Allah nih, aku selama ini merasa aku hidup. Kada sadar ternyata aku ini tanda kehidupan. Adanya diriku ini tandanya ada yang menghidupkan. Kembali kepada hayat berarti. Aku ini tanda aja, ternyata aku ini kada hidup.
Itu nih. Artinya nih isi, anggap aja ini map lah. Ini map isinya di dalam waktu ini merupakan isinya. Oh ternyata aku ini kada hidup. Selama aku di dunia, aku merasa hidup, melihat orang banyak hidup. Bahkan diriku sendiri aku mengatakan aku hidup, dan juga apa yang aku lihat orang itu hidup. Nah, kata kawan juga memberikan kehidupan. Apa yang kita lihat dikatakan orang itu hidup. Bahwa semuanya adalah tanda-tanda kehidupan. Tanda kehidupan semuanya. Jadi kita serahkan, ya Allah, aku menggunakan roh yang menjadi batang tubuh dan menjadi nyawa sehingga aku mempunyai sifat. Selama ini aku memandang diriku pun, aku merasa aku akui akan kehidupan, bahkan apa yang aku lihat, bahkan apa yang aku dengar. Nah itu yang kita serahkan, itulah kita istighfarkan di situ. Ada pengakuan kita di situ. Nah kemudian apabila ada keakuan di dalam kehidupan, nih tak akui tadi, maka makna huruf jim pasti tidak akan sempurna. Pasti karena ada keakuan. Orang yang ada keakuan melihat siapapun, apapun yang kita lihat di depan mata kita tidak seperti kita. Apakah buruknya orang itu, apakah baiknya orang itu? Karena seperti kita, pasti akan memunculkan perasaan iri, perasaan dengki, perasaan ujub. Itu yang disebut dengan 10 penyakit hati. Kenapa? Karena merasa aku yang hidup, orang itu hidup juga. Kenapa? Sama-sama hidup, aku kenapa orang seperti itu? Bilang balik orang hebat. Tapi bila melihat kita di bawah, orang itu di atas, kan? Kenapa aku kena bawah juga? Supir kayak itu, anggap aja orang di atas. Tapi begitu kita di bawah, apa? Merasa dilihat orang, merasa diejek, merasa dihinakan. Inilah penyakit hati. Makanya tahajud, serahkanlah huruf jim kayak apa aja Tuhan selama hidup. Ika menggunakan huruf jim pada batang tubuh akan menjadi pertanggungjawaban. Bukankah kalau jalan-jalan sudah mengatakan yauma yasdurun nasu tadallira a'malahum fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ujar Tuhan kaina manusia itu aku bangkit dalam keadaan berkelompok-kelompok. Aku bangkit dari mana? Dari kubur, dari kematiannya. Orang mati itu jangan ada pinando. Ada kau melihat, ada kau mendengar. Ini ada mengenal dengan dirinya, disebutlah yauma iji jia. Orang hidup itu dijiarahi Tuhan, disebut Tuhan mati. Nah ya Tuhan, jiwa-jiwa yang mati itu kayaknya aku bangkitkan dalam keadaan berkelompok-kelompok. Dipaculi huruf jim, paculnya jiwanya. Di dalam jiwa ada otak, di dalam otak ada akal, ada pikiran. Di dalam roh yang menjadi batang tubuh, nih hayat, ya kan, hayum menjadi hayat dalam batang tubuh. Roh inilah yang membentuk kepada batang tubuh. Ada tangan, ada batis, ada mata, ada telinga. Semuanya itu akan dibangkitkan berkelompok-kelompok. Ditanya, wahai jiwa, ya, kenapa engkau berbuat seperti ini? Ini hasil perbuatan engkau. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Artinya aku nih hasil perbuatan baik kita, hasil perbuatan buruk sama itu, dipanggil kita itu semuanya. Oh ternyata aku selama hidup mati jiwa. Mati jiwa itu kalau istilah ringkasnya tidak mengenal diri saya, tidak mengenali. Lalu memandang apapun orang yang kurang daripada kita tidak sempurna jadinya. Muncul celaan, muncul pujian dengan orang lain, ya. Bila ingin melihat orang itu kurang daripada kita,
pasti kita mencela dengan orang itu. Tapi bila melihat kelebihan orang, kita akan memuji. Muncullah cela dan puji. Kedua-duanya tidak ada di dalam agama, cela dan puji itu. Cela haram, pujian melanggar Al-Fatihah. Maka sembahyang bilanya Al-Fatihah membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim, tapi kenyataannya selalu memberikan pujian kepada selain Allah. Mau bersaksi waktu sembahyang segala puji samaan, kada ada yang berhak dipuji, hanya Allah yang dipuji, Jah yang dipuji. Tapi sudah tuntung sembahyang siapa yang dipuji? Bahwa memuji yang didengar, memuji yang dilihat. Melawan inilah yauma yashdurun nas, manusia dibangkitkan dalam kuburnya. Artinya dari kematian itu berkelompok-kelompok jiwanya, tangannya, bagi semuanya akan dilepas. Maka inilah pertanyaan yang pertama, Allahu Akbar, masuk kepada yang disebut dengan sholat tahajud. Wahai bulan, pertanggungjawabkan huruf jim dulu. Bagaimana bisa mempertanggungjawabkan huruf jim kalau kita tidak mengenal dari mana huruf jimnya muncul? Jadi jiwa dan roh menjadi saksi sidang kita semuanya. Kada ada sempat waktu meminta kita di sini. Kada ada sempat meminta. Tahajud itu diperintahkan menyerahkan apa yang sudah diserahkan. Makanya huruf H ini adalah orang yang menerima mandat, serahkan itu dulu. Kemudian apalagi yang diserahkan, apalagi yang dikembalikan kepada Tuhan, yaitu tak marbutah. Dari mana tak marbutah? Dua huruf, ta dan na. Apa cerita tak? Oh, tak pertama adalah ini kun yang pertama, awal kejadian yang disebut Ahmad, cahaya yang asal. Inilah yang memunculkan huruf ta. Oh, ternyata hayun, sebelum muncul tanda kehidupan yang disebut hayat. Jakainya baju tadi sebelum dipakai sudah pernah kita pas menjelaskan itu. Inilah disebut dengan istighfar. Istighfarnya sarahkan dahulu, kenali dahulu diri kita semuanya, hanya sebut istighfar. Bila kita mengenali diri, kita akan mengenali saat mana kita menjalani rasa keakuan. Muncul rasa keakuan, istighfar. Itu hebatnya tahajud. Muncul rasa keakuan, istighfar. Aku. Bilanya diakui, bila sudah diakui, maka hak di sini akan berfungsi naik ke atas. Bila sudah naik ke atas, ingin penjahiran ke sini melengkapi ini. Bukankah roh kun yang pertama ini setelahnya mengucapkan istighfar, melakukan aku adalah engkau, barulah di situ nur yang asal itu mengalami bias dan jahir. Jahirnya itulah diberikan mandat nih lambangnya. Nah, setelah ini jahir naik ke atas, titik duanya ini tinggal. Wah, tinggal wadahnya ini, titiknya aja naik ke atas. Hilanglah namanya huruf ini. Kenapa ada disebut hak marbutah? Padahal tak marbutah huruf taknya nih, jokongnya yang hilang. Jokongnya hilang, naiknya titik yang berperan. Tak marbutah. Kenapa? Karena sudah jahir, zat yang asal, Allah tampak pada mau tampak. Ketika melihat tak marbutah, inilah itu apa namanya? Tak marbutah. Tapi kita tidak tahu asalnya. Ini kita melihat jahir sedang hari ini. Kita malam hari ini sudah melihat pas hujan. Oh, pas hujannya kan kelihatan, padahal siapa sesungguhnya tak marbutah? Sama. Siapa sesungguhnya hujan? Itu sama. Artinya kita tertipu dengan apa yang kita lihat. Karena itu sejarah. Ternyata tak marbutah ini sebenar-benarnya ini juga asalnya.
Cuma sebelum ini jahir, ini mengalami proses pensucian dahulu, dibersihkan. Setelah dibersihkan, jadilah tak marbuta. Ini jim dan ha inilah naik ke atas tadi. Sampai sini tanda panahnya, naik ke atas. Ini tanda panah ke bawah merincikan ini. Ini sudah sempurna, naik ke atas, naik ke atas. Iba sudah naik ke atas. Nah, nyari naik kepada yang disebut dengan ahad, nyerbulik. Maka orang yang sudah nih, ini kita beri judul saja, langsung tulis saja tahajud. Ini sembahyang tahajudnya supaya kita mudah. Berarti kalau ini dikatakan sembahyang tahajudnya, berarti ini adalah pelakunya sholat tahajud. Ini sebut sholat tahajudnya, berarti disebut juga orangnya lah. Tapi ini adalah orangnya. Nah, semua ini tadi dan tak amar buta ini ada pada diri sudah masuk ke dalam sini. Nah, kita lihat melakukan tahajud ini barangnya. Sesungguhnya di dalam barang ini ada huruf ta, ada huruf ha, ada huruf jim, dan mim. Sesungguhnya itu nang manggawi, nang bolehkan masukkan, jangan nang dituangkan dalam imbir itu padahal nang gerurkan ini nang kuburan. Nah, nih nang diantar kadang antar batang tubuh ini lagi itu tahajud. Nah, ini sudah kita tertipu kan? Yang menggawi tahajud nih sikungan, nang menggawi tahajud, nang diantar, nang ditagih si ini barangnya semuanya. Nah, ayo ya, begitu ini bertamuan ke sini, ini menagih, mana huruf jimbo, mana huruf tak marbuta, diambil. Ini ilustrasi lah, supaya kita mudah memahami itulah kata-kata tahajud. Mana sini? Amun kita itu main jam tidak, manjulung rambutnya sini, banknya dilihat. Jelas, macam-macam dilihat karena bekas dipinjam. Adakah kalau kita ada retakan banyak gempeskah, itu maksudnya kan mana marajahakan. Nah, dicari, diselidiki. Jadi semua perangkat di sini akan ditagih oleh si A. Ketika ditagih oleh si A, karena disalahkan semua, ada lagi lah ini keakuan habis itu selalu sadar ternyata nang hidup nih turun ke bawah. Ternyata aku selama ini bisa berpikir, kemudian bisa memiliki akal, menimbang-nimbang sesuatu dengan akal, dengan dan mentadaburi asal usul diriku adalah bukan ini. Ternyata kepada jiwa turun lagi ke bawah. Bergulirlah kepada hayat. Ini proses orang tahajud itu mengalami proses pengembalian semuanya ini. Sudah jangan nang ini, yang jangan ini pengembalian langsung kepada si ahad. Nah, ketika kita berada sudah sukses, anggap aja kita sukses mengerjakan sholat tahajud, semua sudah boleh semuanya, sudah boleh. Bila kita sudah boleh ke sini semuanya, barulah disebut dengan ini kan tahajud di sini naik ke atas, lalulah disebut dengan hajatah. Kan tahajud hapus tanya naik ke atas hajatah. Kenapa kita tulis di sini? Karena inilah proses penyerahan. Bila ini sudah kembali naik ke atas ini disebut dengan hajatah. Karena sudah tak kumpul berproses boleh ke sini, tak boleh ke sini disebut ini hajatah. Naik ke sini disebut apa lagi? Kalau sudah sampai ke sini tahajudnya innama amruhu ija arrada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Maka Nabi menjelaskan, man soqalani zikri, barang siapa atau siapa, man soqalani huruf sin diri,
Qad dengan arti. Barang siapa yang diri, nih sin, ini huruf sin semua sendiri bukannya, ya, menjadilah ini mansoka huruf sin, yang dirinya nih semuanya mengembalikan semuanya kepadaku, soko, ya, sokalani, nila makhluk semuanya pula mengembalikan kepada cahaya yang asal kepadaku. Mansokan dikri. Orang mati kan mansokan dikri. Barang siapa yang hatinya sibuk menyebutku, disebut dengan berzikir, sibuk berzikir. Nah, ya kan? An masy'alati. Maka semua masalahnya jadi masalahku, jadi urusanku ya Tuhan. Kalau diterjemahkan dalam bahasa lain, ketika seseorang itu sibuk menyebut, nih kembali ke sini aja, sibuk sehingga ia tidak sempat lagi untuk meminta. Kalau sempat lagi ini lagi lawan Tuhan, kepada sempat saking betapa semua ini sibuk menyerahkan diri aja. Kalau sempat lagi menyiapkan keperluan seorang, kalau sempat lagi al-masy'alati. Apa sebutannya? Aku akan berikan apa yang orang lain minta, tapi akan berikan inilah. Derajat tahajud sebenarnya di atas meminta, tapi tidak diartikan meminta di dalamnya, tapi derajatnya di atas meminta. Kenapa? Tidak meminta tapi diberikan. Makanya kan apa yang diberikan Tuhan? Orang yang gemar melakukan sholat tahajud, derajat baik segi kehidupannya, bermasyarakat, ekonominya, semuanya pasti akan terangkat. Allah angkat beberapa derajat. Ia tidak minta, tapi bagaimana kehidupan orang di sana Allah berikan. Bagaimana orang di sana Allah berikan juga. Itu orang yang mengerjakan tahajud. Jadi tahajud tidak diartikan dengan meminta, tapi sebenarnya derajatnya lebih tinggi daripada meminta. Man soal dikri. Orang kalau bahasa terjemah tadi, orang yang sibuk menyebut namaku. Oh, ini diartikan oleh para ulama fikih. Pada ulama hukum sibuk tadi jangan nih waya ini api orang bertasbih nang benomor berangkat berpicik ya lah picik astagfirullah oh macam-macam zikir. Ia menyibukkan hatinya menyebut Allah karena ia menerjemah tadi. Tapi kalau kita diamnya kita sekarang itu tahajudlah sekarang. Bila sudah kita mengenal dengan diri, semuanya apa yang kita pandang sempurna semuanya, tidak ada memunculkan celaan, tidak memunculkan pujian, kembali semua sini, hajatlah sudah, penyerahan diri sudah. Itu tidak menyebut, kita itu tidak membaca zikir, tapi kita sudah berada di sini kembali. Belum tentu orang yang membaca istighfar itu membuat pengakuan hatinya menyebut. Astagfirullah. Bayangkan, rasakan ketika kita berzikir astagfirullah. Kemana hati pada waktu menyebut istighfar? Belum tentu ia kembali. Jadi orang yang beristighfar itu belum tentu hatinya sampai, belum tentu hatinya kembali. Itu maksudnya. Tapi bila orang yang mengenal akan dirinya, asal usulnya semuanya ia kenali, itulah disebut istighfar. Pada lagi sudah selesai. Selama itu dia mengenal akan dirinya, asal usul kejadian dari semua di sini. Maka innama amruhu iza arrada. Kata-kata arrada adalah kepada iradah. Bukankah roh yang dihembuskan pertama ada iradah di dalamnya? Barang siapa? Jadi Yasin tadi kalau bunyinya innama amruhu iza arrada, sayna ayakul lahu kun fayakun, maka kita potong. Bukan memotong ayat, penamalannya man arada. Barang siapa yang mengembalikan ini di dalam sini mempunyai kehendak, kembalikan kehendak, naikkan ke atas kepada kehendak yang asal. Man arada. Siapa yang berkehendak? Siapa yang kehendaknya dibulikakan ke asal? Kun fayakun. Jadilah itu kehendak Tuhan. Kehendak kita, itu yang kita kehendaki. Inilah yang disebut dengan ia diberi tanpa meminta. Kenapa? Karena iradahnya tadi kayak apa? Ini anak meminta.
sedangkan iradahnya antar ke sini. Di mananya iradah itu kan tempat meminta. Iradah itu adalah aplikasi untuk mengajukan permintaan, diantaranya dikembalikannya ke sini. Inna ma'amru, barang siapa barang siapa yang mengembalikan kehendaknya dikembalikan ke sini, sampaikannya meminta. Jangankan meminta, waktu tidak ada meminta, bahkan hasrat memintanya tidak ada, karena jiwanya pun sudah tidak ada. Nah, man an-masy'alati, cukupi ya Tuhan, apa aja cukupi. Jadi derajat tahajud sesungguhnya adalah lebih tinggi daripada meminta, lebih tinggi. Ingin dicukupi tanpa meminta, kerjakan tahajud. Dicukupi dari bidang apapun, kerjakan tahajud. Bila mengerjakan intijar, berarti adalah kita harus benar-benar kemarin mengenali iradah. Bila tidak mengenali iradah yang sesungguhnya, hati-hati, ada keakuan di dalam iradahnya situ. Tapi bila kita sudah kembali ke sini, jadi Tuhan innama amruhu idza arada shay'an ayyaqul lahu kun fayakun. Oh, nyamannya tanpa meminta diberi. Ujar Tuhan, orang ini aku lihati sibuk. Katanya bahasa sibuk itu kalau pikir diartikan dengan berzikir, orang lihat Tuhan, aku lihat aja Tuhan, ini hidup kada merasa hidup. Diberikannya aku julungi roh supaya ini hidup di julungnya juga ada. Aku julungi tubuh kada diakuinya juga. Aku julungi pendengaran di julungnya juga. Aku julungi penglihatan di julungnya juga. Tuhan kau dah. Semuanya julungi. Aku julungi iradah. Aku julungi kodrat supaya kau bergerak, kodrat supaya ada kau berkehendak. Di antaranya juga dijulungi oleh aku adalah kesempatan orangnya, dirinya pun sudah ada lagi, maka aku cukupkan an-masy'alati. Jadi Tuhan, surah Yasin ayat 82 sudah menjelaskan itu. Maka inilah nikmat ketika kita melakukan sholat sunat tahajud. Bila sudah mengenali gawinya tahajud, nikmat kata apa gawi tahajud. Banyak orang yang mengerjakan tahajud, apabila kita tidak memahami semuanya ini, lalu muncul di dalam sholat itu adalah sifat berkeluh kesah. Ya Allah, kenapa aku nambah ini? Ya Allah, jangan lagi, aku pada mampu lagi. Ya Allah, banyak. Bahkan ketika ingin melakukan sesuatu, ya Allah ringankan ya Allah pekerjaanku ya Allah. Hanya bismillah, hanya turun darah. Kenapa ia minta ringankan? Karena ia merasa aku hidup. Keakuan akan hidup tuh aku jasad ini nang hidup, lalu ada mampu menerima. Karena ada keakuan, coba boleh katakan siapa yang hidup. Karena akan ada lagi ya Allah ringankan. Karena diri kita sudah tidak diakui. Bismillah. Bila ini sudah bismillah, semuanya yang ada adalah alif lam lam ha. Bukan kita Allah, tapi kita ini lambangnya Allah. Adanya kita karena kita diciptakan, berarti ada kan huruf alif, ya. Kemudian adanya jahirnya kita ini adalah huruf lam lambangnya. Adanya kita kalau mendengar bergerak semuanya adalah huruf lam karena adanya sifat. Sifat adalah adanya roh, adanya nyawa. Oh, semuanya dari mana siapa? Daripada nih, daripada ini. Jadi aku juga semua. Nanti kita kata-kata bismillah apapun yang melihat adalah kata ciptaan. Ini namanya Allah semua. Bukan itu Allah pada zat. Hati-hati. Mengaku Allah, apakah mengaku pada nama Allah? Bahwa itu mengaku Allah, bahwa ia itu adalah bagian daripada nama zat. Itu maksudnya, bukan zat Allah. Itu yang perlu dipahami. Bukan kita mengaku Tuhan pada zatnya. Menyebut Allah itu bukan mengaku Tuhan pada zatnya. Ini sangat banyak orang yang belum bisa memahami siapa Allah itu, belum bisa. Sampai saat ini kita sudah, artinya di grup kita pun kita baca sudah banyak yang belum paham Allah itu apa, bingung masih. Allah itu kan lambang nama. Jadi kita ini lambangnya alif lam lam ha, karena diciptakan memuncul tanda bahwa hasil perbuatan itu maksudnya. Tapi ini Allah sebelah tangan lalu saring di muka bumi ini juga, di atas sementara itu ada Allah, di ujung pulpit ini kita Allah juga sari. Orang mengatakan ini Allah adalah
adanya pulpen kan ini adanya sebab, ada yang maulah. Adanya yang maulah namanya huruf alif karena hasil perbuatan. Ya, jahirnya pulpen bisa kita pegang, ini lambangnya adalah huruf lam. Kalau pulpen ini bergerak, bernyawa, mempunyai sifat huruf lam juga. Nah, semuanya itu adalah hanya kepada semuanya dari aku. Kita mengatakan pulpen ini Allah bukan pada jad. Itu maksudnya lambang. Di sini banyak yang belum dipahami. Nah, kita simpulkan kajian pada malam hari ini. Pada malam hari ini kita menjelaskan pada bab sholat sunat tahajud. Tahajud berasal daripada kata hazana yang memiliki makna atau arti penyerahan. Apa yang diserahkan? Kita menyerahkan semua perangkat dari tubuh kita yang jahir sehingga berfungsinya semua tubuh kita ini. Kita serahkan apa-apa yang menyebabkan batang tubuh kita ini berfungsi, kita serahkan kepada jannah. Atau kita serahkan dengan sebutan Allah boleh. Kita sebut Allah, maknanya adalah kepada jannah. Akhirnya kita tidak ada keakuan. Maka orang yang menyerahkan semua perangkat, kita sebut perangkat adalah karena batang tubuh bisa bergerak, bisa mendengar, adanya hayat. Hayat adanya. Inilah yang kita serahkan semuanya sehingga bisa bergerak dan bisa beraktivitas. Yang kita jahir ini jangan sampai tertipu apa yang jahir yang kita lakukan, yang kita lihat sekarang ini. Bahwa itulah yang kita pertanggungjawabkan. Maka diri kita ini sebenarnya sama dengan tahajud lingkungan. Tugas menyerahkan kepada dia. Bila sudah diserahkan, sukseslah tahajud. Mampu kita menyerahkan semuanya perangkat ini, maka kita disebut dengan hazata. Inilah orang-orang yang sibuk. Mansukah dan zikir. Inilah yang hatinya sibuk. Orang yang dirinya ada lagi, ia berada pada kekuasaan. Nah, orang yang berada di sini, maka segala apapun tanpa ia meminta, maka akan Allah cukupkan. Di sini jadi tahajud. Kemudian kenapa kita tadi menjelaskan ada yang disebut agama, yang sebutannya adil, kemudian kenapa ada yang disebut dengan Islam. Ini merujuk, memperjelas kepada huruf H. Kita mengenalkan agama dahulu biar kita mengetahui asal usul jahirnya kita. Awal-awal penciptaan itu adalah agama. Awal-awal penciptaan adalah agama. Awal-awal yang jahir itu adalah agama karena ad-din. Dan agama itu adalah aku dan Tuhan. Agama itu aturan. Diartikan dengan aturan. Kenapa? Karena ini adalah aku menciptakan semua yang menerima balasan itu dalam aturanku. Disebutlah agama. Lalu apa korelasinya? Inna din, sesungguhnya aku. Kita artikan sesungguhnya aku. Inna din, aku sesungguhnya agama. Sesungguhnya aturan. Sesungguhnya jahirnya perbuatanku, aku adalah aslama, berserah diri. Sesungguhnya semua yang aku ciptakan tugasnya adalah berserah diri. Ini tugasnya mengembalikan kepada asalnya. Tugasnya kita ini disebut adin, berataan disebut adin. Dan asalnya semuanya adalah Islam. Semuanya. Karena tugasnya kita ketika dirumuskan tadi bala syaitan, berarti kita sudah berserah diri. Berarti tidak ada di muka bumi ini, di alam semesta ini yang tidak disebut Islam asalnya. Semuanya adalah Islam. Tapi setelah lahir jahir ke muka bumi, ada yang menyebut kafir, ada dengan bahasa-bahasa agama yang lain. Ya, maka apapun
apapun jenis agamanya di sini adalah bagian daripada judul Islam juga, penyimpangan. Ya, disebut penyimpangan. Maka yang menyimpang itulah disebut dengan kafir. Apa yang dimaksud dengan kafir? Huruf kaf yang bermakna cukup, tidak beranak dan tidak diperanakan, maka orang yang disebut kafir adalah boleh diartikan dengan menyekutukan. Nah, dua Tuhan ya. Nah, apa makna huruf fa dan huruf ra? Maka maknanya ini proses, ini pengampunan. Yang tidak mendapatkan pengampunan, yang proses kepada pengampunan ini adalah terdinding. Berarti letaknya adalah pada nar. Makanya di Quran itu kan kemana roh orang kafir? Orang kafir diletakkan pada neraka hingga hari pembinasaan semuanya, binasa. Nah, surga dan neraka binasa hanya kembali ke atas. Maka kembali lagi nih, anggap aja nih kafir letaknya di sini. Begitu ini dibinasakan, orang-orang yang masuk ke dalam sini sama hanya beriman, berserah dirinya, kalau nggak salah. Tetap ya disebut Islam. Bila sudah disebut Islam, boleh kayak pulang ke sini. Semuanya. Dibersihkan. Tapi ya di sini sudah dibersihkan. Prosesnya. Itu. Nah, kemudian sedikit tambahan bahwasanya janji Allah tadi ia diberi tanpa meminta. Kenapa kita jelaskan di sini? Karena kata-kata diberi itu orang itu melihat kepada zahir materi yang menyenangkan dunia. Maka jadi Allah, setiap orang yang berada di sini, apa saja aku beri sebagaimana apa yang orang lain minta. Sekarang kita pembuktian di dunia secara zahir dulu. Ya, kenapa kehidupanku ada namanya itu, kada kayak si anu, kada kayak si anu. Maka aku sudah berserah diri, anggap aja kita sukses di situ. Anggap aja sukses. Sekarang kata-kata sholat ada huruf sya, janji Allah itu maha benar. Apabila janji Allah itu maha benar, maka kata Allah tadi innama amruhu idza arada sayyan ayyakula lahu kun fayakun, itu tetap terjadi, kada mau ada terjadi. Tapi ada yang menanyakan kenapa kehidupanku tidak seperti itu. Allah menghendaki kenikmatan itu ada yang dihabiskan di dunia dikasihkan Tuhan, tapi ada yang nantinya di kehidupan yang berikutnya. Itu maksudnya. Tidak. Jadi apa aja yang dimiliki orang di muka bumi ini yang tidak kita miliki, sedangkan kita dalam keadaan berserah diri, kita akan diberikan seperti orang itu, tapi tidak di dunia, mungkin di kehidupan yang lain. Tertunda. Itu maksudnya sama. Makanya kan Nabi itu kan pernah ditanya kan, artinya Umar, Abu Bakar, wahai Nabi, kenapa guling nih? Ya karena tuh tikarnya tuh sakit belakang pelapa kurma. Kira ayam daun. Jangan bertagih bang lawan Tuhan, minta lawan Tuhan. Atau bertagih dalam kami yang itu karakan, tidak mengenai apa aja bahasanya. Kenapa Nabi itu bang? Karena Nabi, biar Tuhan biar aja umatku itu Allah segerakan kenikmatannya di dunia. Barang siapa yang Allah segerakan kenikmatannya di dunia, maka ia mengurangi kenikmatannya di kehidupan berikutnya lain. Makanya Nabi aku kan sengaja. Jadi kita ini sudah sesungguhnya sudah banyak menerima persekot, DP sudah banyak. Di sana ada banyak lagi. Kan sudah DP banyak yang sudah menerima. Jadi kenikmatan kita itu berkurang sudah. Karena kita ini sudah banyak menerima DP. Namun kita sampai ke sini lamanya sarugi. Hanya orang di sana nyaman. Bergantian, tapi kita pandang yang di atas. Belum seberapa juga nikmat kita. Masih banyak orang-orang yang sudah dihabiskan. Ini muncul pertanyaan. Inilah yang membuat jin kita ini sempurna. Coba lihat. Orang-orang kenapa yang agamanya bukan Islam banyak sugi-sugi.
Ya, lagi di luar negeri, pesawat lapangannya di atas rumah, kan anak sugi-sugi. Karena orang yang berada di sini kan nikmatannya habis saja di dalam Tuhan di dunia. Bisa kan masuk ke sini nggak ada kenikmatan di sini, kan tidak lagi di sini. Bisakah kita mengatakan Allah itu tidak adil? Melihat kehidupan yang tidak seagama dengan kita atau yang seagama dengan kita, tapi nya maju sugih, lalu sugih, lalu kita Tuhan jangan adil, di mana ada adilnya Tuhan? Kan Allah tadi menyegerakan kenikmatannya, tadinya berada di sini. Orang ini cagaran dia anak Tuhan di sini. Bila sudah dia anak Tuhan di sini, kenikmatannya kan tidak lagi. Orang yang wani berada di sini, dia sudah sanggup sudah di sananya. Jangan tuh kamu akan hidup. Biar aja aku di sana sudah. Aku nempatin di sini nyaman. Di sana kayak aja pula urusannya. Itu jangan bahasa kita. Nah, sama Allah tuh serahkan semua kenikmatannya ketika ia berada di sini. Tapi karena di sini ya Tuhannya sudah ada kenikmatan, pantaslah berada di sini. Itulah keadilan Tuhan. Bapak kita sakit hati melihat orang yang sugi-sugi. Nang ada seagama, tapi menyimpan misalnya. Anggap aja kafir. Melihat orang-orang kafir kita, wah, kenapa aja? Gawiannya aja sambayang jangan disuah, maka sugi. Kita bang juga kuat, kadang kita sambayang, kadang sugi-sugi kenapa? Karena ya Tuhan sambayang itu berserah diri itu tujuannya kan tidak sugi, tapi mendapatkan kenikmatan an'amta alaihi. Kan kita lihat sudah jelas. Orang-orang tunjukilah aku jalan orang-orang yang telah kau berikan kenikmatan. Kita diberikan nikmat, tunjukilah. Orang-orang yang sudah diberikan nikmatan di dunia, ada besar bayangan nih. Kemudian yang diletakkan di sini, berarti dia tidak meletakkan lagi di sini. Hilanglah semuanya. Makanya ada besar bayangan baca. Lalu adalah menuruti orang bermarifat, kemuliaan sudah hampir sembahyang. Anak sugih juga jadi kafir. Ada musuh-sugi juga. Kenapa? Ketika ia melakukan nih, orang yang sudah mengenal akan dirinya, lakukan dia penyimpangan. Bujurai nafsnya menyimpan, hatinya kata kawali bumuli membaca. Contoh, minuman yang memabukkan itu kan hukumnya haram. Nah, apakah orang yang melakukan mabuk tadi dikatakan menghalalkan minuman? Kan Nabi berkata akan ada suatu saat nanti umatku yang menghalalkan zina, khamar, musik. Nah, apakah orang yang melakukan itu dianggap menghalalkan? Sekarang seandainya kita minum mabuk, apakah kita menghalalkan minuman? Sabungu-bungulnya manusia, oh ya ini nang mabuk takutnya jangan apa hukumnya minuman? Pasti mengatakan haram. Kenapa ia melakukan? Nah, berarti yang melakukan tidak bisa dituduh menghalalkan. Kan bisa, dia sadar, ia kada berubah hukum, tahu ya pada haram. Tapi apa? Ketika roh hayat tadi masuk ke dalam jiwa, berproses kepada otak akal pikirnya itu kada kau lagi menyaring, kada mampu lagi. Akalnya kada sehat lagi sudah. Tapi hatinya pasti akan berkata jiwanya, ini haram, ini halal, tahu orangnya. Kada mungkin kada tahu. Takutnya aja orang mabuk tuh lah, takutnya aja apa hukumnya minuman, kada ada yang menghalalkannya. Pencuri sekalipun tanya aja apa hukumnya mencuri, kada ada yang mengatakan itu halal, pasti halal. Berarti pelaku atau yang melakukan tidak bisa kita vonis itu menghalalkan. Tahu pelaku melakukan, inilah kerusakan. Kerusakan roh ketika berproses masuk ke dalam jiwa, masuk ke dalam otak, ini kada bisa lagi menyaring itu. Akhirnya terdinding lalu terhijab. Terhijab akan apa? Terhijab akan dunia. Ini bertahan pada tubuh. Tubuh ini kadang-kadang kembali kepada asalnya semuanya. Kada bisa. Itulah kadang-kadang ia bertemu dengan masalah minum-minuman yang apapun. Makanya di Quran itu Allah nih memuji diri ini, kalau tidak mengambil apa? Mengambil, merampas hasil kerjaan kita dirampas.
nafsu makan diambil, ya kan? Awak nang siap diberikan Tuhan, yang sama dengan kamalingan, apa semua di sini terjadi. Supaya apa? Supaya inya kembali kepadaku. Maka kata-kata kembali kepadaku adalah pada kalimat sabar. Ini kembali dulu kepadaku. Ditimpakan itu bila kembali kepada kalimat sabar, ujung-ujungnya adalah kepada sholat. Wasta'inu bisyolli wa sholat. Itu maksudnya. Orang yang bisa tadi memahami semua kejadian. Aku ini sahabat kekurangan, kan ujian. Bila orang tuh diuji dengan kekurangan, tak kada sadar-sadar juga. Kamalingan, sudah kekurangan, kamalingan. Sudah kamalingan, liur hantar pulang makan kada berselera, ya kan? Begitu garing pulang awan diganyakan Tuhan. Sahabatnya, oh macam-macam gelisah. Padahal itu cara Tuhan. Ujar Tuhan, coba kami yang aku garingakan, belum sadar juga. Oh, utus maling ya Tuhan, tutang di rumahnya situ. Kok ada sadar juga? Ya kan? Wah, masih aja makan gancang, ya Tuhan ku tarik nafsu makannya seleranya. Sahabat nyaman, ada rasanya makan. Nah, abuk dia pulang, ya Tuhan minyak sudah garingakan sekali. Masih aja lupa. Ini itu cara Tuhan. Bila kita menemukan itu, berarti ada yang bermasalah dengan jiwa kita. Kemana bila ini menemukan itu? Nih, kembalilah ke sini dulu. Kembali kepada kalimat syadbah dan ragule, kita kasih dulu. Oh, sudah mengenali janji Tuhan bujur semua. Bukankah aku ini bala syaitan ada bertanggung dengan Tuhan? Oh, istighfar atau pengakuan sejarah apa semua, mendapatkanlah kita pengampunan. Nah, dapat pengampunan, dapat pengampunan hanya kembali kepada lakukanlah ritualnya pulang sini. Wasta'inu bisabri wasabiri rumasidu. Udah, kadang mau lagi kita gelisah mendapatkan hal apapun, kamalingan, tenang aja, tapi bukan pasrah lah. Hati-hati mengawalakannya, sudah ilmu sampai ke sini pas kamalingan, biarnya sudahnya aku Tuhan juga, maksudnya Tuhan juga. Salah, itu tuh karena pasrah. Cara pengamalannya kita diperhatikan. Bila nya kehilangan, oh artinya tadabur, akal pikir jalan semua. Lakukan pencarian apa semua, lakukan semampu kita, ya, lakukan pencarian, sadar bukan hak kita, kalau didapatkan itu bukan hak kita. Jadi kembalikan semuanya. Oh, bukankah aku hidup ini kada memiliki apa-apa, bala syahidnya tadi. Begitu kita sadar, rumus pada hurba dapat pengampunan. Oh ya sudah, sadar sesadar-sadarnya. Tugas berikutnya adalah nih, syah ini masuk ke sini. Jadilah engkau makhluk yang berasal daripada roh yang aku sucikan. Jadi orang sembahyang itu adalah ia percaya semua janji kepada dirinya yang sekarang yang menjadi makhluk yang diciptakan. Kali ini kalau kita ilustrasikan, makhluk yang diciptakan yang berasal daripada roh yang sudah disucikan. Nah, itu. Jadi itu sedikit uraian kita, semoga bisa diterima atau kita bisa cara mengamalkannya dalam sholat sunat tahajud. Seperti biasa kita masuk kepada forum tanya jawab. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Tahajud tadi adalah arti penyerahan. Penyerahan bukan berarti penyerahan apa yang kita pinta, tapi penyerahan yang jiwa kita tadi. Artinya tahajud asal katanya hajada, artinya penyerahan. Maksud penyerahan di sini bukan menyerahkan apa yang kita pinta atau kita kehendaki. Kalau ada yang berpaham tahajud dengan meminta, karena ia mungkin menafsirkan kata-kata penyerahan, lalu ia membuat sesuatu kehendak. Kehendak ini diwujudkan segala keperluan kehidupannya. Nah, ya kan? Misalnya kita ilustrasinya ini harus pada suatu kenyataan. Biaya anak sekolah, biaya kebutuhan keseharian, kendaraan dan semuanya
Hari ini otak kita sedang bergelut untuk memenuhi kebutuhan itu. Misal, ya kan? Pas malamnya ambil air wudhu sembahyang tahajud, itulah yang diserahkan. Ada yang berpaham seperti itu. Ya, menyerahkan apa unek-unek kebutuhan kita. Padahal tahajud adalah menyerahkan apa yang sudah kita uraikan tadi, yaitu jahirnya batang tubuh dan yang hayat pada batang tubuh kita ini, perangkat ke dalamnya semuanya itulah yang diserahkan kembali ke atas, supaya menuju apa? Supaya apabila orang ini berada dalam kekuasaanku, wasyabiqun as-sabir. Dan sama itu, ulaika bukan orang yang wasabik diri kembali kepada perjanjian yang awal dalam kekuasaanku, syabiq. Syabiqun kepada orang yang ulaika, itulah yang terdahulu, yang paling dahulu mendekat, lebih dekat. Kata-kata ulaikal mukarrabun itu karena kata-kata mukarrabun, kenapa bun ya, artinya itu berarti itu kata kerja yang melakukan pendekatan. Qarib artinya diartikan dengan dekat. Makna qarib adalah dalam kekuasaanku, berarti kembali kepadaku maksudnya. Bila sudah dekat kembali. Mukarrabun kata kerja, ia mendekat. Bila sudah dekat tidak disebut mukarrabun, berada padaku dalam kekuasaanku. Qarib diartikan dengan dekat. Jadi dari mukarrabun kepada qarib, dekat sudah. Bila sudah kepada qarib, hilangkanlah apa yang dihilangkan dan baknya. Berarti ya dalam kekuasaanku hilanglah diri kita. Kalau mukarrabun, maka fi jannatin, ia berada dalam surgaku. Kalau berada dalam surgaku, maka disebut dengan man arada. Kalau inama amruhu itu kan keterangan, inama amruhu, inama sesungguhnya. Nah, sesungguhnya inama amruhu, amruhu itu sama dengan suatu kalimat ulil amri, ya kan, pemerintahan, urusan. Amruhu artinya barang siapa yang menyerahkan urusannya kepadaku, ya Tuhan. Berarti barang siapa, urusan itu siapa, kembalikan semua, kita ini kada miliki apa-apa lagi. Inam amruhu, hilangkanlah, kita ganti dengan man arada. Barang siapa yang mengembalikan kehendak iradahnya tadi, karena roh ditiupkan dengan iradah. Barang siapa yang mengembalikan iradahnya tadi, man arada syai'an ayyakula lahu fayakun, cukup ia berkata jadi. Karena dia kembali kepada iradah yang asal. Berarti makanya tadi tahajud itu sebenarnya makamnya tinggi daripada iltijar, daripada mengajukan permintaan. Cukup kerjakan dengan tahajud. Jadi bentuk tahajud itu sama dengan pengakuan penyerahan diri itu, kembali kepada di dalamnya itu kata-kata istighfar, sudah pengakuan. Maka orang yang beristighfarnya sudah pasti menimbulkan efek-efek daripada kebutuhan dunia kada mau kada, pasti itu terjadi. Sebenarnya satu salat pun tahajud saja diamalkan, pasti semuanya tercukupi asal bujur-bujur tahajud. Artinya kalau tahajud sudah banyak mengamalkan tapi kada ada reaksinya, sah kita mengatakan ia bertahajud, tapi belum tentu ia menyerahkan dirinya. Kenapa? Ketika ia berkeluh kesah menangis di dalam sembahyang tahajud mengucurkan air mata, ia gelisah, sakit hati, hatiku yang sakit, hidupku yang sakit. Ada keakuan hidup. Ujar Tuhan, kan ikam Allahu Akbar, hendak menemui aku, menyerahkan semua yang sudah aku titipkan. Tapi kenapa kada dijulung-julung? Sudah ketemuan, kada jadi menjulung. Ya kada kawan mencukupakan dia Tuhan. Ini hanya merasa hidup-hidup seorangan, namun masih hidup seorangan, silahkan lakukan sendiri. Itu maksudnya. Jadi orang tahajud belum tentu ya menyerahkan diri. Jangan hanya menyerahkan anak, itu semua anak, julung semua. Ada lagi di sini, ada lagi aku di sini, habis sudah. Ya. Paksana, jangan kita ilustrasikan. Ini tinggi daripada meminta. Jadi
Kalau misalnya kita gawe tahajud dengan jalan torikah ya, wah, ini kita tertipu dengan bahasa torikah. Torikah itu artinya to dan tak itu mengembalikan kepada kekuasaan itu kada ada keakuan lagi. Berarti ini suatu jalan, torikah itu suatu jalan mengembalikan laku atau tingkah laku atau afal atau perbuatan kepada roh yang sudah disucikan tadi tarikat. Karena lakukan itu tarikat, jalan kembali juga sama juga jalan kembali. Jangan apa kita mendengar tarikat hakikat ma'rifatnya jangan terlalu membid'ah-bid'ahkan. Banyak orang yang mendengar kata-kata tarikat ma'rifat, oh ada nabi tidak itu ma'rifat tidak ada, tarikat tidak ada. Banyak yang mengatakan ulama seperti itu. Lalu apa fungsinya Jibril ketika menemui Muhammad, wahai Muhammad, apa itu Islam, apa itu ihsan? Ketika Nabi ditanya tentang ihsan, apa jawaban Nabi? Antak budalah ka'amaka taraka fa'inan takuna taraka ya raka. Itu kan kalau kita tafsirkan itu bahasa tauhid, jalan. Jadi rumus itu kita cari kayak apa supaya seolah-olah melihat. Bila mengenal dirinya, mengenal asal-usul diri, sama dengan melihat sudah. Itu maksudnya. Ada lagi yang lain? Jadi ini kajian kita adalah membahas judul sholat sunat tahajud dengan membedah ilmu huruf pada sebutan kata tahajud. Artinya setiap uraian hanya kita mengupas makna hurufnya. Kita tidak menterjemah. Kenapa? Yang menterjemah itu adalah kita mengikut kepada terjemah para sahabat. Kan boleh keluar dari itu, karena orang yang mengikuti Nabi dan sahabatnya. Jadi kita kadang-kadang keluar daripada situ. Tapi ini adalah hurufnya. Jadi kita cara makna huruf yang sudah ditafsirkan itu lalu kita realisasikan dengan kehidupan dunia. Kalau orang menyebut itu merealisasikan itu disebut dengan mengkorelasikan. Artinya begitu huruf jim, seumpama huruf jim dimaknai dengan arti sempurna, korelasi sempurna dengan kehidupan akal pikir kita itu seperti apa, kita cara mengamalkannya itu maksudnya. Itu. Nah, untuk kaifiat tahajud itu pelaksanaannya itu ada berapa rakaat? Oh ya. Artinya kalau tadi kita sudah mengupas sesungguhnya makna tahajud yang sebenar-benarnya, kemudian perlu kita ketahui kaifiat tahajudnya atau cara mengerjakan tahajud. Kayak apa caranya? Tadi kita jelaskan, orang yang mengerjakan sholat tahajud pertama harus mengenali waktunya dulu. Dari mana mulai waktunya? Boleh di awal waktu. Awal waktu itu mungkin dari jam 12 malam itu awal waktu. Kemudian ada abdal waktu setengah 4, jam 3 sampai setengah 4. Akhir waktu sebelum subuh. Akhir waktu banyak. Rakaatnya sebanyak-banyaknya adalah keumuman sudah. Orang masih waktu sebentar disebut dengan 12 rakaat. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kemudian setiap rakaat tidak ada penghususan surah setelah Al-Fatihah. Tidak khususannya harus surah ini, kan ada juga, kan ada. Artinya silakan surah mana yang kita hafal. Boleh. Nah, kalau begitu berarti surah aman. Setelah Al-Fatihah aman. Lalu apa yang dibaca di dalam iftitah sembahyang tahajudnya itu? Apa biasanya yang dibaca? Kalau iftitah tahajudnya setelah takbir, tadi sudah kita jelaskan, membaca subhana
Zil mulki wal malakut wal jabarut wal kibai wal azamah. Maka sampai yang tahajud ibtitahnya atau istitahnya sama seperti sholat pada wajib yang biasa, sama ya, ada lain. Tapi di sujud terakhir, nah di sujud terakhir boleh kita tambah atau mengajukan doa. Boleh. Ada berdoa boleh juga, namun sudah mengerti dan paham maknanya. Dalam sujud akhir doanya itu adalah kandungannya pengakuan aja lagi, karena menyesuaikan dengan judul tahajud. Orang yang sudah sukses mengerjakan tahajud, dia kadang mengajukan permintaan lagi. Kenapa? Karena sibuk menyerahkan perangkatnya tadi. Dia sibuk, maka setelah selesai menyerahkan perangkatnya tadi, salam penutup, tanda akhirnya kita mengerjakan sholat tahajud. Apa bacaannya setelah salam? Ada doa. Di sini Quran surah Al-Isra ayat 80. Rabbi adakhalni mudkhala sidqin wa akhrisni makhraja sidqin wa ja'alni min ladunka sultanan nasir. Artinya, ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar, dan keluarkanlah pula aku secara keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong. Kan jelas sudah, dari artinya pun jelas sudah. Kadang kita meminta, kata berikanlah kekuasaan di sini ini kan pada terjemah masih, karena di sini tadi miladunka sultanan nasir. Maka bahasanya di sini kalau kita terjemah hurufnya berbedakah dengan terjemah? Pasti berbeda. Begitu sudah diterjemah, seakan-akan ada kalimat meminta pada kalimat berikanlah kepadaku dari sisi Engkau. Padahal yang kita ambil garis bawahnya adalah pada sisi Engkau. Berarti kita kada jauh lagi, memang sudah kembali. Jelas sudah ayat ini pada sisi Engkau, kada ada jarak lagi. Kita maksudnya ini setelah sholat tahajud. Lalu bagaimana sikap hukum kita? Nih kita buka-bukaan pengamalan sholat tahajud. Setelah salam, tadi kan bacaannya atau doanya disebut dengan doa boleh, atau zikirnya, yaitu Quran surah Al-Isra ayat 80. Boleh itu. Nah, kalau kita selalu mengamalkan kalimat istighfar setidaknya 70 kali atau 100 kali atau 150 kali atau 300 kali. Itu sikap hukum kita. Jangan ada hukum lah, sikap hukum kita. Karena setelah sholat tahajud itu kalau ada pembatasan lagi, tapi jangan membuat hukum. Kadang-kadang kita baca ada kemampuan 70 ya, ada kemampuan 100 ya. Tapi kita pribadi yang sudah mengamalkan tahajud ini, karena pernah kurang membacanya itu dari 300 kali setelah sholat tahajud. Kada pernah kurang, selalu itu. Kita konsisten pada waktu itu membaca istighfar setelah tahajud 300 kali, konsisten itu. Karena setiap orang beristighfar itu berarti ia terhubung atau mengingatkan kepada sesuatu yang sudah dirasakan atau dilakukan. Kalimat istighfar setelah tahajud itu harus menghubungkan kehidupan kita sebelum kita melakukan tahajud tadi, apa yang dirasa. Apakah perasaan itu benar atau salah, kembalikan. Apakah kelakuan apa kita itu salah atau benar, kembalikan. Istighfar, akui semuanya. Oh, aku lupa dengan diriku. Istighfar, baca astagfirullah. Diri yang mana yang kita lupakan? Semalam aku sempat menangis. Oh, ya kan? Kenapa aku menangis? Kesakitan hati. Oh, ternyata
pada saat aku menangis karena sakit hati, aku merasa hidup. Ternyata bukan aku yang hidup. Astagfirullah. Semalam aku pernah menimbulkan amarah, aku berteriak, ya, aku emosi, bahkan memunculkan rasa benci. Astagfirullah. Jadi munculkan semuanya, jahirkan dengan istighfar. Munculkan rasa dan kelakuan kita, jahirkan dengan istighfar. Kalau kita pribadi lah yang sudah mengamalkan, kada pernah kurang dari 300 kalau sudah tutup sholat tahajud, kada pernah tutup. Jadi kalau kita dari maghrib, kita yang pernah rutin mengerjakan rumus 6-6, kita habis maghrib itu selalu 6 rakaat tambahan. Ini disebut dengan rumus 6-6. Habis maghrib 6 rakaat kita kali. Dari mana rumusnya 6 rakaat? Yang pertama, setelah berwudu kita mengerjakan sholat sunat wudu. Sholat sunat itu kan 2 rakaat, intijar 2 rakaat, 6 rakaat. Kita kali. Kemudian jam 12 ke atas, apalagi yang kita gali? Minimal kita menggawi sholat sunat mutlak 6 rakaat minimal. Jadi kita kerjakan dulu sholat sunat mutlak itu sebanyak 6 rakaat, itu minimal. Kemudian berapa lagi? Hanya kita lakukan sholat sunat yang ringan, tidak tahajud, hanyalah kita mengerjakan tahajud. Jadi rumus 6-6, habis maghrib 6 rakaat, jam 12 ke atas kita mulai dulu dengan 6 rakaat. Itu amalan kita dulu. Kita pakai rumus 6-6. Kenapa harus 6-6? Ini bukan hukum lah. Kita mengambil makna 6-nya. 6-6 itu hanya 2, apalagi 6-6, 5 kali 6-nya kita buat rumus lebih dasar lagi. Itu hanya 2 rumus 6-6 kita pakai. Kenapa? Karena rumus 6-6 ini sama dengan kalimat mimnya 2 bukti, jumlahnya sudah 22. Maka itu adalah alif dan ha, aku dan janji. Itu rumus 6-6. Kembali kepada rumus akad dan kembali kepada rumus huruf. Pernah kita menggawi itu, awas kita menggawi itu. Apa yang dirasakan jauh. Semua kegelisahan kita hilangkan semua dengan menyibukkan dulu mengamalkan tahajud, dan rumus 6-6 ini mengalir dengan sendirinya. Semua melakukan perubahan total dari kehidupan diri, roh semua, dari segi agama, ketahuan semua berubah. Itu yang kita rasakan. Kita kalau tahajud ini begitu sudah ditarikatkan itu laksana kita itu bakabut sudah. Coba aja kalau udah bakabut, tanam, tapi berbuah. Maka bila sudah nang ditanam itu sudah pohonnya ganal, apakah perlu menanam lagi? Nanti kita tidak perlu lagi menjalankan tarikat pemeliharaan. Jadi bila sudah kita tanam ini tumbuh, dipupuk, dirawat, dibersihi, enak, kita tidak menjalankan tarikat lagi. Cukup tahajud. Menggawi tahajud sama dengan merawat sudah. Apa? Nikmati buahnya. Menikmati buahnya begitu. Dengan cara apapun yang akan terjadi pasti mudah semuanya. Jadi sesuai rumus, apapun orang yang mengerjakan tahajud kita diberi tanpa meminta. Kita rasakan dan itu kita buktikan semuanya. Ada lagi? Insyaallah kita akan membahas kajian-kajian ini kepada sesuatu hal amaliyah yang memang dibutuhkan. Ya, semuanya akan dibutuhkan. Namun di dalam mengerjakan amaliyah, satu hal yang sangat penting. Ada banyak orang menuntut ilmu tapi lupa mengelola hati. Ada banyak orang. Setelah kita kaji 73 cabang dosa riba. Riba itu jangan diartikan dengan menyamakan duit aja. Ya, riba ya riba. Artinya tambahan, kemudian ya riba.
tumbuh kembang. Apa aja kelakuan di muka bumi ini, seperti minum minuman keras. Ketika ia minum minuman keras, maka amalnya ketika hari itu tidak akan diterima. Kalau minuman keras, ketika orang melakukan zina, ya kan, maka sanksinya adalah pada amalan yang pada saat itu. Setelah kita selidiki, dari 73 itu yang paling teratas adalah kebencian dan celaan. Kenapa? Kebencian dan celaan itu ternyata menghanguskan semuanya, ibarat kapas dibakar habis. Berarti hati kita ini menimbulkan benci dengan hal apapun, baik dilihat karena mata, baik didengar karena telinga, semua amal kita ternyata habis. Lebih, artinya kebencian, kegagalan kita mengelola hati, kebersihan hati ini ternyata lebih baik orang yang berzina 36 kali itu. Berzina, orang berzina itu dosa itu, kita nggak ada jawabannya. Tapi ketika ia berbuat kebencian terhadap apapun, habis sama. 40 tahun sembahyang, tapi ini sibuk 40 tahun dia mencela. Artinya sehari dia mencela, sibuk hari ini sehari aja mencela, habis 39 tahun, berapa bulan habis amalnya, rugi. Jadi kita beramal ya, apapun tak hadir tak apa-apa. Tapi kalau masih hati ini benci dengan apa yang didengar, apa yang dilihat, jadi mengelola hati ini yang paling penting. Makanya berwudu itu kan yang dibasuh itu jasad saja, najis pada jasad. Sudah dibasuh najis pada hati. Najis pada hati ini lebih utama. Makanya kita mari belajar mengelola hati, mengelola kalbu. Kalbu jangan diartikan hati. Kalbu adalah orang yang sudah kembali kepada alam musyahadah, bala syahidna, itu kalbu dalam kekuasaannya. Orang yang kalbu itu artinya jiwa yang dalam kekuasaannya sudah. Nah, orang yang kembali di situ jaga, karena pasal Tuhan, menjadi Tuhan, aku nggak ada akan ikat ini, tahu lah. Jaka baju ini sudah biasa aku tapas, jagalah jangan sampai rigat lagi baju ini. Itu bahasanya. Ini tubuh nang menjadi tubuh ikat itu ya Tuhan, roh nang sudah biasa aku barisi, sudah aku sucikan, nang menjadi nyawa dan sifat dalam batang tubuh ikat itu adalah roh nang sudah disucikan ini. Nah, jagalah jangan sampai kotor. Jangan kita ilustrasikan bahasanya, bila sampai kotor pasti aku sucikan. Neraka habis semuanya. Jadi kebencian itu teratas. Jadi kita belajar, maka kita ini belajar membersihkan, melawan diri seorang dulu. Makanya kan aku hapus, jaga dulu diri kamu, jangan lagi. Belajar kita, maka kita berhadapan dengan anak, dengan bini, dengan laki, dengan semuanya. Dalam satu rumah berhadapan dengan keluarga, dengan bini nyata, ya kan? Sudah. Tidak ada suami istri itu sealim apapun yang terus menerus pendapat, suatu saat pasti akan berbeda pendapat. Disitulah kita diuji, benci atau ada, mencela atau ada. Belum lagi dengan tetangga, dengan keluarga, belum lagi kita ujian itu setiap hari itu menjalani. Bakawan banyak, makanya jarang bergaul itu apa? Karena yang ingin memelihara hati. Amun sudah hati ini aman, berhasil ya silahkan mau kemanapun bergaul aman. Tapi kalau kita punya orang bahasanya emosian, pahirian, tak usah bergabung dengan orang banyak. Kalau menimbulkan rusak hati, rusak amal kita, lalu kita sia-sia. Puluhan tahun kita beramal ibadah habis dengan satu kali mencela, satu kali membenci. Kalau lalu itu, inilah kegagalan tahajud, kegagalan intijar, sembahyang, doanya jujur, kelakuan sudah apa semuaan dengan cara beribadah, taat dengan kekuatan kelakuan, bahkan sudah anak menyerangkan ini juga masih. Periksa dulu wilayah hati kita. Kayak apa kita cara merespon suatu yang kita lihat, yang kita lakukan. Oh ya, ini kan terdidik atau terhijab dengan merasa benarnya itu, baik dalam segi ibadah, ya, mengkritik ulama manapun, tapi dengan menimbulkan celah, menyesatkan, membid'ahkan, itu sama dengan mencela. Hak menyesatkan, membid'ahkan itu bukan hak kita.
Cuma kita hanya menyampaikan definisi bid'ah itu apa. Nah, definisi orang, artinya orang yang melakukan bid'ah itu artinya ini sudah tidak mengatakan engkau bid'ah. Kada berani kita mengatakan orang itu bid'ah. Engkau berbuat riya, kada wani juga, karena riya ada pada urusan hati. Kada wani. Kita hanya menyampaikan riya itu kategorinya seperti ini. Kalau tafsirnya luas jadinya. Bid'ah itu seperti, kita cukup menyampaikan itu, tapi kita kada berani mengatakan orang itu pelaku bid'ah. Ya, orang itu sesat, kita kada berani itu. Walau sekalipun kita lihat orang itu saat ini kita lihat sedang mencuri misal, kita kada berani mengatakan bid'ah. Karena bila kita katakan bid'ah, boleh jadi esok harinya lurus. Jadi kita ada nih. Jadi kita bagaimana kita mengelola hati atas apa yang kita lihat sekarang, kita dengar sekarang, dan seterusnya kita kelola hati kita. Itu selamatkan diri kita dari tugas kita di situ. Karena merasa kebenaran inilah yang paling sulit. Dan demikian. Alhamdulillah kita tutup. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.